Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Asmara dengan nomor induk mahasiswa 19321254. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tema mengenai sistem pemerintahan. Langsung saja kita bahas sistem pemerintahan ini. Pemerintahan di dalam suatu negara memiliki sistem yang berbeda-beda. Sistem pemerintahan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya bisa jadi akan sama, bisa jadi juga tidak sama. Semuanya tergantung dari bagaimana situasi dan kondisi dari negara yang bersangkutan. Pengertian dari sistem pemerintahan itu sendiri adalah sebuah tatanan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling tergantung dan mempengaruhi terhadap fungsi pemerintah dan pencapaian suatu tujuan. Terdapat beberapa sistem pemerintahan, banyak ya, bermacam-macam jenis sistem pemerintahan itu. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini merupakan sebuah sistem dalam pemerintahan dengan suatu kekuasaan tertinggi di tangan presiden. Jadi kekuasaan tertinggi mereka itu berada di tangan kepala pemerintah mereka atau biasa disebut presiden. Dalam sistem pemerintahan tersebut, presiden akan bertindak sebagai kepala pemerintah yang memiliki hak untuk membuat segala aturan seperti itu. Yang kedua adalah pemerintahan komunis. Pemerintahan komunis adalah sebuah sistem dalam pemerintahan yang tidak mengakui adanya keberadaan Tuhan. Mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Sistem pemerintahan ini dikendalikan penuh oleh Partai Komunis dan Partai Komunis ini bertindak anti kapitalis seperti itu. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen yakni telah memainkan sebuah peran yang sangat besar terhadap pemerintahan. Dalam sistem ini, pemerintahan parlementer memiliki hak dan kekuasaan untuk menunjuk Perdana Menteri dan menggulingkannya dari pemerintahan. Yang keempat adalah sistem pemerintahan demokrasi liberal. Pada sistem ini, kebebasan individu sangatlah ditonjolkan. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh sebuah undang-undang atau konstitusi tertentu. Apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh sampai melanggar kebebasan individu atau hak-hak asasi mereka. Seperti itu. 5, ada sistem pemerintahan semi presidensial. Jadi sistem ini adalah sebuah sistem di mana dalam pemerintahannya gabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Oleh karena itu, otoritas tertinggi terletak pada dua partai, yaitu di tangan parlemen sebagai wakil rakyat dan presiden sebagai kepala negara. Itu adalah sistem semi presidensial. Yang keenam sekaligus yang terakhir adalah sistem pemerintahan liberal, di mana sistem ini dalam pemerintahannya yang telah menganut dalam suatu prinsip kebebasan sebagai dasar untuk menentukan kebijakannya. Dari semua di atas merupakan sistem pemerintahan di Indonesia untuk saat ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Indonesia menganut sistem tersebut. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari tema sistem pemerintahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.